punya gitu kan, belum ada persiapan tapi udah pengen banget nih keluar gitu. Gak apa-apa, apply aja gitu kan. At least teman-teman bisa berbahasa Inggris gitu ketika berkomunikasi dengan pelajar-pelajar di sana. Karena di USM ada program kalau TOEFL-nya belum ada, ntar kita bisa ikut kelas lagi di sana gitu kan, dan itu free ya, untuk mendukung lah, menyokong kemampuan teman-teman berbahasa Inggris gitu. Jadi banyak kendala sekarang yang saya temui, teman-teman yang banyak seangkatan saya mau keluar tapi mereka nggak punya TOEFL gitu, IELTS, dan Malaysia menggalakkan atau membuat prosedur syarat TOEFL itu tinggi-tinggi banget gitu kan. IELTS-nya bisa sampai 6, terus TOEFL-nya di berapa ya, 500 atau 600 gitulah, dan itu berat. Dan bagi yang baru-baru lulus terus membutuhkan angka TOEFL atau IELTS yang sebegitu besar gitu, dan itu tidak didapatkan dengan mudah, itu harus memakan waktu. Mungkin di IELTS score band 6 mungkin bisa makan waktu setahun gitu, dan itu kan memakan waktu inilah untuk berpendidikan gitu, untuk nyiapin IELTS ini sampai setahun gitu. Nah, kalau di Malaysia sendiri ada kemudahan itu tadi. Jadi kalau teman-teman belum ada TOEFL atau IELTS, boleh apply dulu, nanti kita mohon di sana untuk belajar Inggris lagi, untuk lebih dalam lagi, untuk bisa ngomong, bisa mengikuti perkuliahan dalam kelas gitu. Nah, untungnya Himala USU ini kan berarti circle-nya ini adalah USU gitu. Jadi banyak dosen-dosen di USU yang memang sudah mempunyai relasi dengan kampus di Malaysia, karena memang Malaysia sendiri sering berkolaborasi dengan kampus-kampus di Indonesia, apalagi di USU kan dekat dari Malaysia. Jadi di Kuala Lumpur tuh ada University Malaya, ada University Putra Malaysia, University Kebangsaan Malaysia, dan itu sering kita jumpai di USU gitu. Ada dosen-dosen yang memberi kuliah di sana. Nah, coba dosen itu didekati gitu kalau memang mau lanjut ke Malaysia gitu. Arahannya atau tujuannya ke Malaysia gitu. Ya seperti saya tadi gitu, ada seorang profesor di USU yang sering memberikan perkuliahan di Malaysia, terus ya kita ngobrol gitu bahwa saya mau lanjut, terus melalui rekomendasi bapak, melalui rekomendasi ibu, bisa nggak, segala macam. Nah, dari situ nanti ya banyak kemudahan yang dapat lah. Jadi sekali lagi saya bilang kan, jadi jangan takut untuk belajar di luar negeri gitu. Ya gitu saya bilang. Nah, jadi lumayan banyak juga yang harus kita siapin untuk kuliah di luar negeri ini. Jadi kalau misalnya emang udah punya niat untuk kuliah di luar negeri, berarti harus segera disiapkan dari sekarang ya kan Bang. Misalnya kayak tadi itu, pertama kita harus benar-benar siapin niat, kayak yang Abang bilang tadi itu, kalau kita modal nekat itu juga bisa, dan jangan takut kalau kayak misalnya IP-nya pas-pasan untuk daftar di luar negeri. Nah, terus yang paling penting juga itu adalah LOA ataupun Letter of Acceptance dari kampusnya masing-masing. Nah, itu didapat dari proses registrasi, kemudian nanti beberapa bulan atau rentang waktu tertentu nanti akan ada surat keterangan yang diterima dari universitas yang kita tuju. Nah, terus juga untuk teman-teman semuanya di sini juga jangan lupa untuk melihat ataupun update beasiswa-beasiswa lain di luar negeri. Dan salah satu tips juga dari Bang Raka tadi, kalau misalnya mau persiapan ke luar negeri itu harus deketin dosen yang dirasa bisa mampu merekomendasikan kita. Kayak misalnya tadi Bang Raka itu kan dosennya itu yang sering kegiatan di USM, yang terus saya juga ada baca itu kayak profesor yang bisa jadi rekomender kita untuk ke luar negeri. Benar. Terus tadi Bang yang sesuai Abang bilang di
di Malaysia tadi itu kan untuk S2 ada 3 tipe. Ada coursework, mixed mode, sama research. Itu tiga-tiganya itu kita bisa pilih sendiri atau ada syarat-syaratnya, Bang? Jadi ntar kita misalnya apply nih, apa ya, kita buatlah program studi manajemen gitu. Nanti di USM nyediainnya atau di kampus, ya udah kita contohin di USM. Kita mau lanjut nih, misalnya ilmu manajemen. Nanti di USM kasih ada nyediain research, ada nyediain coursework sama mixed mode. Nah kita mau yang mana nih gitu? Kalau kita mau yang tepat waktu, kita pilih coursework, karena coursework kita apa ya, belajar itu ya dipaksa gitu, mau nggak mau harus selesai. Nah, jadi kayak coursework ini berkaitan dengan, maksudnya ada SKS-nya lah, ada unitnya gitu. Jadi kalau pada semester ini kita ambil 20 unit, coursework nyediain 20 unit, kita harus habisin itu semua itu ya. Kita harus ya karena coursework ini itulah. Jadi kalau teman-teman di USM tuh bilang anak-anak yang belajar coursework dipaksa tamat oleh kampus karena kalau apa ya, harus memang betul-betul kita menyelesaikan mata kuliah tersebut gitu. Kalau yang mixed mode itu tadi belajarnya dalam kelas setahun, terus setahun lagi tesis gitu. Kalau mengerjakan tesis ini ya kita nggak ya kayak ngerjain skripsi, nggak ada masuk kelas jam berapa, siap jam berapa, nah gitu. Nah yang seperti inilah yang juga dirasakan oleh mahasiswa yang mengambil research ini. Dia sejak pertama diterima di Malaysia dengan berstatus pelajar research, dia hanya belajar melalui dosen pembimbing saja gitu, nggak ada ikut kelas, nggak ada apa ya, ngerjain tugas sama teman-teman gitu. Jadi apa yang dosen pembimbing bilang, kita di bawah bimbingan beliau gitu ya kita mengerjakan tesis kita gitu. Nah yang mahasiswa research ini hasilnya nanti hasil lulus, maksudnya yang mahasiswa research lulus dengan menerbitkan jurnal minimal, kalau saya nggak salah di Scopus gitu, baru dinyatakan lulus. Jadi ya memakan waktu yang panjang gitu. Kalau itu yang research, kalau yang mixed mode kayak saya tidak harus menerbitkan jurnal untuk lulus dari kampus tersebut gitu. Jadi ya kita belajar ya kayak ngerjain skripsi biasa. Jadi kalau di semester 7 masih ada mata kuliah, di semester 8-nya skripsi. Nah, begitulah yang di mixed mode. Di setahun pertamanya kuliah, yang di setahun keduanya itu ya mengerjakan skripsi atau mengerjakan tesis gitu. Jadi nggak ada terkait dengan kelas lagi. Nah, beda yang coursework, selama perkuliahan dia ikut kelas, jadi kayak ngerjain tugas-tugas sampai tamat gitu. Barulah dia lulus. Nah, yang 3 tipe ini bisa kita pilih mana yang mau kita minat nih. Misalnya ilmu manajemen tadi menyediakan 3-tiganya ini kita disediakan oleh mereka gitu. Nah, kalau saya mau punya teman-teman, saya mau belajar di dalam kelas, saya mau ngerjain tugas gitu, saya mau ya belajar seperti layaknya belajar di masa S1 gitu kan. Ya yang pasti kita pilih yang mixed mode dan coursework karena di dalamnya bergabung dengan mahasiswa lain. Yang kayak seperti saya bilang tadi, saya mixed mode, saya bergabung dengan teman-teman dari Malaysia, teman-teman dari ada dari Oman, dari Yaman, gitu-gitu. Yang mixed mode dan coursework tadi itu belajar dalam kelas. Tapi kalau yang research, yang nggak ada teman di kelas, nggak ada perkuliahan di kelas gitu. Jadi memang langsung datang, bertemu dosen bimbingan apa saja yang mau dibuat, teknik penulisan segala macam. Ya udah terus kerjain. Gitu lagi, nah gitu-gitu aja dia siklusnya. Gitu saya bilang.
Berarti itu nggak semua jurusan ada 3 tipe itu ya, Bang? Kita Iya, lihat-lihat jurusannya juga. hmm, benar. Terus Bang, saya juga ada pernah baca Hmm, dari satu artikel, ada tokoh namanya Daniel Ops, dia itu wakil deputi wakil presiden di Kemitraan Internasional dalam Pendidikan Tinggi di Institute of International Education di Amerika Serikat. Nah, dia itu bilang kalau semua mahasiswa yang ingin sukses dalam perekonomian global, mereka itu harus kuliah di luar negeri. Nah, gimana tanggapan Abang tentang pernyataan tokoh tadi? hmm. Kalau pengen sukses dalam hal ekonomi harus belajar di luar negeri. Enggak juga sih. Maksudnya ya teman-teman dan senior-senior yang sekarang gitu yang tamatan dari dalam negeri juga pada hebat-hebat gitu, yang tamatan dari USU, tamatan dari UGM, dari UI. Jadi kuliah di luar negeri juga nggak menjamin perekonomian kita maju gitu kan. Gimana sih, boleh dulu nggak pernyataannya perekonomian global gitu? Iya, mahasiswa yang ingin sukses di perekonomian global harus kuliah di luar negeri. Hmm, perekonomian global. Ya sih, kalau saya menurut saya. Tapi dengan kita berkuliah di luar negeri, eh, devisa negara kita jadi maju gitu. Karena wah banyak lah teman-teman yang belajar di luar negeri kayak Mbak Selina ini kan juga merupakan pelajar yang sedang berkuliah di luar negeri gitu. Jadi pelajar-pelajar ini nggak nggak ini ya nggak nggak gimana sih bilangnya, nggak menjamin juga sih perekonomian global um, baik gitu. Maksudnya sukses lah, yang tamatan di luar negeri tuh pasti sukses gitu. Yang berkuliah di luar negeri, wah hebat nih, uh, segen nih gitu kan, udah keluar di luar, udah kuliah di luar negeri gitu. Banyak yang beranggapan seperti itu. Padahal ya biasa aja, malah pelajar-pelajar yang di luar negeri itu tertekan gitu di sana. Belajarnya susah nih gitu. Banyak lah yang saya alami gitu. Dibandingin dengan teman-teman yang kuliah di dalam negeri misalnya, cuma gini doang gitu kan, buat tugas buat ini. Nah kita tuh sebenarnya banyak tekanan di sana, kita jauh dari keluarga gitu. Terus kita dihadapkan pada banyak pilihan yang sulit gitu. Jadi sukses itu tergantung pada pribadi masing-masing, dari cara hidup, dari pandangan hidup. Jadi bukan berarti yang kuliah di luar negeri yang bukan berarti yang kuliah di dalam negeri nggak bisa sukses gitu. Malah yang kedua-dua ini harus saling support gitu. Yang kuliah di luar negeri mungkin lebih unggulnya, yang kuliah di luar negeri lebih unggulnya bisa berkarir di negeri tersebut. Misalnya saya ntar lulus dari Malaysia gitu, saya bisa aja gitu berkarir di Malaysia tanpa perlu kembali ke Indonesia. Itu sebenarnya satu keunggulan tadi. Jadi yang di dalam negeri bukan berarti mereka nggak bisa sukses dalam hal ekonomi gitu. Oke, itu kembali lagi pada pribadi masing-masing. Gimana jalannya ke depan gitu, gimana melewati tantangan-tantangan yang ada di masa, apalagi di masa-masa seperti ini gitu. Kita lihat yang teman-teman sekarang pada sidangnya online, pada seminar proposalnya online, ya begitulah. Di masa-masa sulit ini kita harus tetap berjuang gitu. Itulah semangat belajar. Jadi jangan buat apa, jangan terpacu kalau aku mau sukses aku harus kuliah di luar negeri. Enggak gitu. Jadi dalam negeri juga bagus-bagus, di USU juga mulai bagus, prasarananya juga mulai memadai gitu kan. Ya tapi yang membedakannya jelas kedisiplinan kita dalam belajar gitu. Kalau di luar negeri sudah jelas kita nggak mau jelek lah nama Indonesia gitu di kampus tersebut. Kita nggak mau
khusus yang diadakan gitu kan. Ya jadi kedisiplinan belajar itu, jadi kalau kita di dalam negeri mungkin ya udah gitu, jalani aja, tapi beda dengan di sana kita harus mengharumkan nama bangsa gitu. Ada satu tanggung jawab yang harus diemban, ada satu amanah yang harus dijalankan gitu. Jadi sukses kembali kepada pribadi masing-masing, utamakan dalam negeri ataupun luar negeri. Itu Sabila. Nah, jadi intinya dari yang tanggapan abang tadi nggak sepenuh benar ya bang yang dibilang oleh tokoh dari Amerika Serikat itu tadi. Semuanya juga tergantung sama diri kita. Cuman bedanya kalau misalnya di luar negeri itu pasti kan pengalamannya lebih banyak dan kita pasti lebih bisa membuka pikiran untuk orang-orang yang di luar dari Indonesia gitu. Mungkin dari situ kita bisa pikiran kita lebih terbuka dan juga nambah-nambah wawasan mungkin untuk di salah satunya perekonomian global tadi seperti yang dikatakan oleh tokoh di Amerika Serikat tadi. Nah, sesuai sama subtopik kita kali ini bang, syarat-syarat untuk kuliah di luar negeri itu gimana bang? Syaratnya yang pertama, teman-teman mau kuliah di luar negeri melalui biaya sendiri atau beasiswa. Itu yang pertama. Kalau memang mau mencari beasiswa atau scholarship hunter gitu kan, ya harus rajin lihat-lihat apa saja beasiswa yang tersedia gitu. Dan yang satu lagi juga program studi yang dituju ada nggak di situ. Kalau Malaysia sendiri namanya ada Malaysia International Scholarship. Itu adanya pada setiap bulan April. Bulan April untuk intake di Agustus. Jadi Malaysia International Scholarship ini satu program kayak kita nih, PDP. Nah, Malaysia itu namanya MIS, Malaysia International Scholarship. Dan saingan kita tuh bukan orang-orang Malaysia aja gitu, tapi dia dibagi, ada zona Asia, ada bagian mana ya lupa gitu. Terus, tapi saingan kita tuh ada pelajar-pelajar dari Thailand, gitu, dari Indonesia, dan itu juga banyak syarat yang harus disiapkan itu. Tapi yang paling utama itu tadi, kalau memang mau masuk dulu baru cari beasiswa, ya it's okay gitu. Makin cepat intake-nya gitu, makin nggak nunggu lama setelah sarjana gitu. Ya itulah yang saya pilih kemarin gitu. Apalagi kalau menunggu beasiswa juga, maksudnya menunggu peluang-peluang yang tersedia gitu, apalagi di program studi saya ilmu sastra itu sedikit sekali yang menyediakan. Nah, jadi kalau memang masuk dulu mau cari beasiswa, syaratnya yaitu tadi, langsung aja ke website kampus, coba search aja di internet, apapun itu kampus di Malaysia maupun di luar Malaysia gitu, cari bagian admission, daftar di situ. Terus nanti kita tunggu letter of acceptance-nya. Kalau yang pilihan kedua mau dari awal udah dibiayai oleh pemerintah ataupun instansi-instansi lain gitu, ya boleh juga gitu. Tapi yang harus disiapkan yaitu tadi kayak palingan essay gitu kan, essay, terus TOEFL yang diminta atau IELTS yang diminta. Nah, itulah yang menjadi satu perbedaan gitu. Jadi kalau nunggu informasi beasiswa juga kesannya tuh agak lama gitu, dan mungkin banyak teman-teman yang kayak saya lah, saya akui gitu, kemarin saya belum apa-apa saya udah merasa kalah gitu. Padahal kita punya potensi dalam diri kita ini untuk percaya diri apa yang kita lakuin gitu. Jadi banyak yang kalah sebelum berperang sih, kalau yang
pencari beasiswa ini ya, termasuk saya juga kemarin hari gitu kan. Jadi ya mau nggak mau saya pilih untuk masuk dulu, baru saya cari di dalam kampus tersebut. Kemudian ya syarat paling utama itu aja sih, letter of acceptance itu. Kemudian syarat TOEFL tadi ya, yang udah biasa kita tahu lah gitu. Itulah saya bilang. Nah, saya juga ada pertanyaan yang sempat kepikir gitu kan Bang. Kalau misalnya kita mau ngelamar di luar negeri itu, yang lebih utama kita pikirkan, yang kita prioritaskan itu jurusan yang mau kita ambil atau universitas yang mau dituju? Benar. Jadi kalau yang ya itu adalah dua pilihan yang sulit sebenarnya. Jadi ketika kita mau mengambil jurusan akuntansi nih misalnya, di kampus yang A lebih bagus, tapi kampus yang A lebih rendah rankingnya daripada kampus yang B, tapi kampus yang B ini prodi akuntansinya ini terkesan biasa aja gitu. Jadi kalau dari saya pribadi sih mendingan pilih langsung yang universitasnya gitu. Jadi kalau kayak saya kemarin tuh di USM itu ketika saya masuk tuh dia 3 besar di Malaysia kan. Dia 3 besar di Malaysia setelah University Malaya sama University Putra Malaysia. Kemudian ketiganya USM. Ya udah saya apply USM nih. Ternyata ketika saya masuk USM peringkat 4, malah naik yang UKM. UKM ini ilmu sastranya biasa aja gitu. Malah terkesan yang USM lebih tinggi, tapi yang UKM ini yaitu kampusnya lebih unggul dibanding USM. Ya udah mau dibilang apa lagi gitu, udah daftar kan, udah terlanjur. Jadi ya udah, jadi mendingan lihat ininya aja, lihat kampusnya mana yang lebih unggul sih kalau menurut saya. Terus nanti misalnya di USM lebih unggul, terus lihat program studinya gitu. Nah, ada juga yang udah mau nih, udah pengen nih di USM gitu. Terus ternyata tiba-tiba hanya menyediakan research gitu. Sementara saya pengennya yang coursework, yang ada kelas, yang ikut sama teman-teman lain gitu, belajar di dalam kelas. Nah, hal-hal yang itu tuh menjadi kurang lebihnya lah poin plus minusnya gitu sebenarnya. Jadi kalau kembali lagi ke pertanyaan kamu tadi, ya lebih baik sih pilih kampusnya mana yang lebih unggul. Masalah program studi di dalamnya ya tidak kalah jauh sih sebenarnya. Karena nanti setelah tamat juga yang dilihat kampusnya, bukan dari program studinya gitu. Mungkin untuk Bang Raka sampai sini dulu, dan nanti pertanyaannya dari audiens akan dilanjutkan setelah topik yang kedua. Terima kasih kepada Bang Raka Gunaika atas pengalaman dan ilmunya yang udah di-share ke kita semua tentang kuliah di luar negeri. Semoga teman-teman di sini semua yang punya ambisi untuk kuliah di luar negeri kayak Bang Raka atau lanjutin studi S2 atau S3-nya bisa persiapin dari sekarang, dan tetap membangun niat dan juga tidak main-main gitu untuk kuliah di luar negeri. Terima kasih Bang Raka. Sama-sama, Sabila. Nah, selanjutnya untuk subtopik yang kedua itu tentang sosial kultur di luar negeri, manajemen diri, ekonomi, dan kendala bahasa, yang akan disampaikan oleh pemateri kedua kita pada siang hari ini, yaitu Kak Selina Amelia Safitri, di mana beliau merupakan mahasiswa S1 Ilmu Komputer USU dengan begitu banyak pengalaman. Beliau pernah internship di PT Kolega Inti Pratama, tepatnya itu di bagian Business Intelligence and Data Warehouse.
Beliau juga pernah menjadi sekjen Ikatan Mahasiswa S1 Ilmu Komputer USU, freelancing di Magister Teknik Mesin USU, asisten dosen S1 Ilmu Komputer USU, dan juga aktif di berbagai kepanitiaan internal sebagai koordinator di acara-acara ilmu komputer USU dan merupakan asisten laboratorium ilmu komputer USU. Nah, Kak Selina ini juga pernah mendapatkan dan berhasil mendapatkan program Erasmus Plus International Credit Mobility Grant Holders of the Summer Semester 2020. Beliau juga merupakan finalis mahasiswa berprestasi di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara 2019, top 10 finalis of USUNAI Scientific Paper Competition 2.0, dan merupakan mahasiswa berprestasi di Ilmu Komputer USU 2019, penerima penghargaan juara beasiswa juara Kompas batch pertama 2018, dan merupakan finalis of Scientific Paper Competition of IPB Forestry Management 2017. Dan untuk subtopik yang akan dibawakan oleh Kak Selin pada siang ini itu tentang lebih ke pengalaman bagaimana sosial kultur di sana, manajemen diri dan keuangan atau finansial, dan juga gimana kendala bahasa selama berkuliah di luar negeri. Untuk itu kepada Kak Selina Amelia Savitri dipersilahkan. Ya, makasih sama moderator udah mengenalkan. Yang pertama, pengenalan singkat lagi, karena nggak tahu bakal dikenali segitu lengkap. Yang pertama, nama lengkapku itu Selina Amelia Savitri. Biasa dipanggil Selin atau Selina. Kalau misalnya setelah ini ada yang masih mau ditanyain, bisa hubungin dari Instagram atau Line atau email. Sekarang aku masih mahasiswa semester akhir di S1 Ilmu Komputer USU. Minggu lalu baru aja pulang dari Austria. Dan selama di Austria itu saya kuliah di namanya Fachhochschule Hohenheim, itu di Kapfenberg, Austria, atau biasa dibilang FH Joanneum. FH itu sebenarnya bahasa Jerman untuk University of Applied Science. Jadi itu kalau di Indonesia ibarat politeknik sebenarnya. Itu untuk di FH sendiri. Aku kuliah di jurusan Internet Teknologi, jadi itu mirip sama S1 Ilmu Komputer. Dan selama di sana itu ambil dapat beasiswa Erasmus Plus Grant Credit Mobility. Grant Credit Mobility itu artinya kalau misalnya aku ngambil kredit di Austria, itu bisa dipindahin dikonversi ke SKS yang ada di USU. Jadi USU sama FH Joanneum ini emang udah kerjasama, dan katanya udah 3 tahun ini selalu ada pertukaran mahasiswa. Jadi kali tahun ini giliran Fasilkom TI USU. Oke, moderator bisa slide selanjutnya. Yang aku mau jelasin, yang pertama tadi ada pengenalan diri. Kedua itu ada culture shock. Yang culture shock apa aja yang aku alamin. Terus yang ketiga manajemen diri, bagaimana aku menghadapi perubahan dan culture shock selama di Austria. Yang keempat itu ada manajemen keuangan. Dan yang terakhir baru ada kendala bahasa. Oke. Moderator, gimana ya? Oke, selanjutnya berarti kita masuk ke topik yang culture shock yang dialamin. Yang pertama itu ada budaya punktual. Punktual tuh tahu kan artinya tuh tepat waktu. Orang-orang Australia itu benar-benar tepat waktu. Saking tepat waktunya, definisi tepat waktu mereka itu janjian datang 5 atau 10 menit sebelum waktu yang ditentuin. Jadi misalnya mereka ajak ketemu jam 10 pagi, artinya jam 9.50 kamu mesti udah ada di kamar dia. Itu sopan santunnya. Kalau misalnya telat sedikit aja, kayak telat 5 menit, udah ketinggalan. Karena pernah ngalamin diajak main bareng, terus janjiannya itu jam 10 malam, jam 9.40 mereka udah rame, dan udah tinggal nungguin mahasiswa exchange lainnya. Dan itu
itu enak sih, karena kan di Indonesia budayanya ngaret tuh. Jadi seneng aja kalau ketemu, akhirnya ada manusia on time. Dan ini on time-nya tuh sampai untuk transportasi aja, misalnya untuk kereta apinya, walaupun telat 1 menit, itu bakal diumumin dari loudspeakernya. Jadi kita yang penumpang udah tahu, oh mungkin telat 2 menit atau cuma telat 1 menit, ya udah. Ganti kalau misalnya kereta api 9.14, itu benar-benar cuma ditungguin 1 menit. Jadi pengalamannya itu mesti lari ngejar biar nggak ketinggalan kereta api. Lari ke stasiun biar nggak ketinggalan kereta api. Karena kalau ketinggalan ya mesti nunggu kereta api berikutnya. Lalu yang kedua, perbedaan selanjutnya itu kalau orang Australia itu senang olahraga outdoor. Jadi mereka senang, hobinya tuh jalan kaki, bersepeda, pergi hiking 2 jam pergi dan 2 jam turun itu masih hal sepele. Bahkan karena hobinya ini, banyak yang udah kakek-kakek, nenek-nenek pun yang udah umur 80-an masih kuat hiking ke pegunungan mereka. Karena hobi itu, mereka cenderung cepat jalan kaki. Jadi karena aku sendiri emang udah terbiasa jalan kaki, jadi agak kagetnya sama kecepatan jalan mereka, dan mereka kayak notice kalau misalnya jalanku lebih lama. Jadi ya saling berusaha mentoleransi, yang Austrianya coba berusaha melambatkan jalan kakinya, sedangkan aku berusaha mempercepat. Jadi mereka nggak terlalu nunggu lama. Dan ada satu kayak mannernya, kalau lagi hiking itu sapa semua orang yang ketemu. Jadi kalau kita kan juga biasa tradisinya kalau ketemu orang ya paling cuma disenyumin. Kalau mereka emang bilang Grüß Gott atau kayak bilang good morning, itu kita balas juga, oh ya halo, walaupun tuh stranger. Itu emang adatnya, kalau kita nggak ngebales nanti dikira sombong. Itu yang ku pelajari. Oke, next. Nah, taat peraturan. Ini yang paling disuka karena orang-orang di sana benar-benar tertib. Misalnya nyebrang saat lampu hijau. Pernah teman ada yang dari exchange lain, dari negara lain, dia nyebrang saat lampu merah, itu langsung dimarahin sama warga lokal. Katanya dimarahin walaupun pakai bahasa Jerman, dia nggak peduli, pokoknya bilangin kamu tuh salah, mestinya nunggu lampu hijau. Oh ya, terus kami nanya ke orang yang teman-teman dari Austria, katanya memang gitu budayanya. Terus nyebrang harus di zebra cross. Dan karena itu nggak perlu khawatir sih, tiap persimpangan jalan atau tiap berapa meter pasti ada zebra cross. Jadi ya kita harus udayakan langsung nyebrang di zebra crossnya. Dan yang terakhir yang paling disuka budaya ngantri. Di sana nggak bakal ada yang namanya diserabet. Jadi mau physical distancing pas lagi bayar di kasir, itu kita nggak perlu khawatir ada orang nyerobot, karena emang mereka udah terbiasa ngantri. Kalau misalnya ada yang mau motong, itu mereka nggak segan-segan langsung marahin. Mungkin itu yang mesti dipelajari sama orang Indonesia kali ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini culture yang paling beda, yaitu mereka minum bir itu udah kayak minum air putih. Jadi kalau tiap minum bir itu mereka selalu bilang frost, dan berhubung aku muslim dan aku nggak boleh minum alkohol, jadi aku biasa alternatifnya minum kopi atau minum teh atau minum coklat. Dan saat aku jelasin aku belum pernah sama sekali minum alkohol, mereka sama-sama kaget kayak, hah beneran sama sekali belum pernah. Terus mereka nanya kenapa nggak mau nyoba, karena di Austria itu salah satu bir terbaik di dunia, katanya kayak 3 terbaik di dunia. Jadi kayak sayang banget udah ke Austria nggak nyoba bir. Terus aku jelasin aja kalau emang nggak bisa. Terus untungnya mereka mereka itu orangnya toleran, orang Austria itu lebih toleran. Jadi oh ya udah, lain kali pas mereka minum bir, mereka langsung nawarin aku mau minum kopi apa. Jadi untungnya ya nggak jadi masalah sih untuk kebiasaan yang satu ini. Selanjutnya, supermarket. Nah, di sana jarang ada warung atau pasar tradisional. Kalau pasar tradisional namanya itu pasar petani, farmers market. Dan farmers market kebetulan di kotaku cuman ada seminggu sekali, itu tiap hari Minggu. Nah,
Jadi kebutuhan sehari-hariku perlu dibeli di supermarket. Supermarket mereka bedanya yang pertama nggak pakai plastik bag. Aku sama teman harus bawa tas belanja sendiri kayak tote bag atau tas ransel, terserah pokoknya mereka nggak ada nyediain plastik bag, paling nyediain paper bag. Kalau misalnya ketinggalan tote bagnya kita bisa beli paper bag mereka. Terus yang kedua perbedaannya sigap saat di kasir atau self check out. Karena kalau kita kan pas bayar di supermarket di kasir ada yang bantu masukin barang-barangnya nih. Kalau di sana nggak ada, jadi di situ kita bayar, di situ kita harus cepat-cepat pindahin ke tas kita. Dan karena orang itu mereka sigap dan tepat waktu, kalau kita lama sedikit kayak cuman butuh 2 menit aja buat mindahin barang-barang, nanti udah dimarahin sama kasirnya. Kayak dibilang kayak disuruh buruan dong, yang lain masih ngantri. Jadi itu yang kaget, bener-bener sebulan pertama itu bener-bener harus membiasakan cepet mindahin barang, cepet bayar. Dan yang terakhir, uniknya supermarket itu tutup di hari Minggu. Karena tutup di hari Minggu, itu harus pas mau belanja harus ingat-ingat nih, oh ini hari apa? Kalau hari Minggu ya udah tunggu besoknya. Atau dan di supermarketnya juga tutup di hari libur. Kan kalau di Indonesia rata-rata tetap buka tuh kan. Dan selain tutup di hari Minggu, mereka tutupnya lebih cepat. Jam 7 malam udah tutup. Jadi kadang sebelum ada kelas jam 5 sore dan perlu ada beli sesuatu di supermarket, itu artinya aku perlu pergi ke supermarketnya pagi. Untungnya walaupun tutup jam 7 malam, mereka udah buka sejak jam 7 pagi. Itu sih yang amat beda kan dari budaya di Indonesia supermarketnya. Nah, selanjutnya, karena mereka termasuk negara maju, jam kerjanya juga sedikit, bahkan saking sedikitnya, minggu itu banyak tempat kayak restoran atau toko atau perkantoran itu tutup. Karena pas ku tanya kenapa minggu itu tutup, itu katanya karena sudah jadi tradisi. Kalau minggu itu dikhususkan untuk menghabiskan waktu sama keluarga. Jadi nggak boleh nggak ada kegiatan kapitalis kayak kerja atau belanja. Mungkin karena mereka mayoritas Katolik, jadi ya udah adat mereka, ada tradisi mereka dari ratusan tahun yang lalu, minggu itu nggak ngapa-ngapain. Okay, next. Dan yang ku suka itu ada pemilahan jenis sampah. Jadi seperti yang ku taruh di fotonya, itu ada 5 jenis sampah. Yang pertama itu ada sampah kertas, terus sampah plastik, sampah botol, sampah organik, dan sampah lainnya. Jadi pas aku pertama pindah, itu udah ada 3 teman yang dari Austria langsung ngeedukasi, langsung jelasin, aku harus benar-benar buang sampah sesuai pada tempatnya. Jadi kalau ada sampah kertas harus dipisahin lagi, ada sampah plastik harus dipisahin, sampah organik harus dipisahin. Kalau nggak dipisahin, nanti bisa aja dari pihak dormitorinya kena komplain dari pihak pengolah sampah, dan itu bisa dimarahin. Jadi di flat itu ada aku sama temen udah nyediain 3 tempat sampah. Yang paling umum tuh sampah kertas, terus sampah plastik sama sampah organik. Ini yang mestinya dicontoh di Indonesia sih. Oke, bisa next. Nah, apa perbedaan kuliah di Austria dan di Indonesia? Yang pertama, aku ngomongnya berdasarkan ini ya, pengalamanku sendiri. Dan udah ku tanya ke teman yang Austria juga. Bisa next? Nah, kalau di Indonesia, itu jumlah maksimal kredit yang diambil satu semester 24 SKS. Sedangkan di Austria itu 30 SCTS, itu kredit, itu nama kreditnya. Jadi tapi karena di Fachhochschule, sekolah teknik, mereka tiap semester udah wajibin paling nggak katanya paling banyak tuh 26 SKS, 26 kredit. Mungkin di universitas bisa ngambil 30 kredit, cuman
itu bakal kewalahan, itu bakal super capek. Terus yang kedua, itu jadwal kuliah. Kalau di Indonesia, di USU sih, aku nggak tahu di fakultas atau kampus lain gimana, itu jadwalnya tetap kan. Misalnya ada kelas agama, itu pasti udah selalu hari Rabu jam 8 pagi, setiap hari Rabu. Nah, kalau di Austria, pas pengalamanku tuh jadwalnya bisa beda-beda. Jadi minggu ini itu di hari Selasa, bisa aja di minggu depan jadi hari Jumat. Karena kendala itu, aku harus rajin ngecek dari websitenya, atau harus rajin ngecek eh, dari ada kayak portal mereka. Mereka ada punya portal sendiri dan itu jadwalnya bisa di-subscribe ke email. Jadi ada pemberitahuan 2 jam sebelumnya kalau misalnya bakal ada kelas atau enggak. Dan kalau misal enaknya, kalau dosennya ada yang halangan hadir, misalnya karena dia perlu ke dokter atau masih ada meeting, dia bisa nge-email mahasiswa lainnya, kayak yang jadi bisa dikasih tahu misal kelas hari ini dibatalin karena aku masih ada meeting, dan untungnya itu selalu dibatalin tuh 3 jam sebelumnya, jadi nggak ada kejadian nungguin dosen yang nggak jelas datangnya. Dan karena tadi aku bilang mereka orang yang tepat waktu, jadi kalau misalnya jam 9 mulai, itu jam 9 udah benar-benar mulai dan udah dibuka, dan biasa mereka tutup kuliahnya itu 2 menit sebelum jam semestinya. Jadi 2 menit itu dosennya ada waktu untuk bersihin papan tulis, beresin mejanya, terus misal kalau ada mau yang ditanya bisa nanya lagi. Jadi bisa benar-benar bisa on time, nggak ada yang istilah ngaret, itu enak. Itu yang paling kusuka. Terus waktu untuk menyelesaikan studi S1 rata-rata kalau kita kan semestinya 3,5 tahun atau 4 tahun. Nah, kalau mereka karena udah Fachhochschul khusus untuk applied science itu mesti 3 tahun. Jadi gimana kalau misalnya di satu mata kuliah mereka ada nilainya jelek? Nah, kalau misalnya ada nilainya jelek, itu mereka dikasih kesempatan untuk ngulang UASnya sampai 3 kali. Jadi kalau misalnya nilainya kurang mencukupi, dia disuruh ambil UAS lagi. Terus kalau misalnya nilai UASnya masih belum mencukupi, disuruh ambil lagi. Kalau masih belum, itu baru disuruh ngulang untuk di tahun berikutnya, di semester berikutnya. Dan skala nilai, kalau kita kan terbiasa A paling bagus sama E yang paling rendah. Kalau mereka nilai itu berdasarkan cuma dari angka 1 sampai 5, kayak yang kutunjukin. Kalau nilai, ini contoh salah satu mata kuliah, cuman semua mata kuliahku penilaiannya sama. Jadi untuk dapat nilai 1 atau nilai A, itu butuh presentasi nilai itu 91% ke atas. Sedangkan untuk nilai 2, 81% sampai 90%, dan nggak ada istilah 1,5 atau 2,5. Jadi kalau nggak paling bagus ya bagus 1 atau 2 aja atau 3. Standarnya itu minimal 3. Kalau misalnya lebih dari 3, kalau misalnya di bawah 3 itu disuruh ngulang ambil UASnya lagi. UASnya sampai 3 kali, enak kan? Oke, next. Tadi ada yang bilang ya, kalau tempat sampah di Indonesia dipisahin tapi pas diangkut digabung lagi. Nah, kalau di Austria karena ada 5 jenis sampah, jadi katanya tiap pengolahan sampah itu beda-beda perusahaannya. Jadi kalau sampah kertas itu diolah sama perusahaan A, kalau sampah plastik diolah perusahaan B, kalau sampah organik diolah perusahaan yang lain. Jadi nggak bakal tergabung juga sih, nggak kayak di sini ya walaupun. Oke, lanjut manajemen diri. Gimana cara aku menghadapinya? Yang pertama open minded, tapi ku ingatin open mindednya bukan setara sama melanggar perintah Allah. Misalnya open minded itu jangan terlalu idealis. Kan aku muslim nih, terbiasa kalau di Indonesia pas belanja pasti nyari produk halal yang ada logo halal. Makan pun di restoran yang udah ada sertifikasi halal.
di sana karena mayoritas Katolik, susah dong nyari yang makanan halal. Jadi ya udah usahain jangan, ya paling kalau seperti aku belinya makanan seafood biar pasti udah aman, atau ayam sesekali. Atau lihat kalau pas belanja lihat ingredients-nya ada bahan haram atau enggak. Jadi atau ya seperti tadi kebiasaan minum bir nggak aku ikutin, aku cuma ikutin kebiasaan minum kopinya. Dan yang kedua itu bisa nerima perbedaan. Kan kita pasti tiap budaya punya perbedaan masing-masing. Nah kita jangan maksain budaya yang sama kita, ke misalnya, kalau di Indonesia nggak sopan tuh marahin orang asing. Kalau di Austria mereka ya slow-slow aja kan, santai-santai aja kalau mau marahin orang lain selama emang orang tersebut salah. Kita harus bisa menerima perbedaan itu, kayak oh iya aku udah di negara lain, udah budayanya lain, aku harus menghormati budaya mereka, aku harus menaati peraturannya, harus berusaha menjadi orang lokal tanpa mengubah prinsip. Terus yang kedua, yang paling penting itu adjusting and improving. Adjusting misalnya changing the habits. Jadi kalau misalnya kayak di Indonesia kan buang sampah ya udah terserah, nggak usah terlalu pilih-pilih. Sedangkan kalau di Austria aku dipaksa harus milah sampahku. Bahkan di tempat umum juga aku harus merhatiin tempat sampahnya di mana. Kalau mereka nggak ada tempat sampah, ya aku harus ngantongin sampahku sampai aku ketemu tempat sampah. Karena kalau nggak, ya itu nanti dimarahin kok buang sampah sembarangan. Dan improving, kalau misalnya kayak budaya kelasnya, kan on time, terus mereka budayanya kalau misalnya dosennya jelasin, kita bisa langsung nanya. Dan di situ kalau kita kan udah biasa, nggak tahu ya, kalau pengamatanku, orang Indonesia tuh kayak masih mahasiswa Indonesia tuh malu-malu nanya. Dan kita di situ harus berusaha keep up sama warga lokal, jangan sampai walaupun kita tahu kita ketinggalan, kita harus tetap berusaha. Gimana caranya biar aku bisa sebagus mahasiswa lokalnya. Dan prinsip yang kupegang itu, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi untuk 2 minggu pertama aku biasanya memperhatikan dulu kebiasaan mereka gimana. Kalau misalnya ada yang nyapa aku, walaupun aku nggak tahu bahasa Jerman, setidaknya aku berusaha membilangkan hal yang sama. Kayak misalnya pertama kali aku sampai ada ibu-ibu yang kayak nyapa, Grüß Gott. Aku kan nggak tahu pertama kali Grüß Gott itu artinya apa. Ya udah, caraku untuk menunjukkan sopan santun, berusaha itu caranya aku bilang juga, oh ya Grüß Gott, atau kayak ada yang bilang halo, aku sapa juga balik halo. Terus yang ketiga, itu jangan malu untuk bertanya. Misalnya kayak aku ketemu, kayak aku kaget kan ada orang asing kenapa kok berani marahin aku. Nanti aku biasa nanya sama warga lokal, sama teman-teman yang dari Austria. Itu wajar ya kalau ada orang, kalau tiba-tiba disamperin stranger terus dimarahin, terus kata mereka, oh iya. Pokoknya mereka senang kalau kita banyak nanya, karena itu artinya kita berusaha untuk menghargai budaya mereka. Atau misalnya kalau di punktual itu, aku taunya pas aku nanya udah nunggu dari jam berapa, karena aku datang janjian jam 10, aku datang jam 10:05, terus aku tanya, emang udah nunggu sejak kapan? Ya mereka terbuka aja, oh aku udah nunggu dari jam 9:50 tadi udah siap. Atau di kelas, kalau di kelas kan budayanya beda tuh, cara ngajarnya beda. Nah setelah kelas aku biasa nanya sama dosennya, oh boleh ya kalau di kelas ini pakai kaos aja, atau oh boleh ya aku langsung nanya pas dia jelasin. Dan yang terakhir, jangan lupa have fun. Ya jangan stres amat terlalu, aduh banyak kali bedanya, aduh banyak banget perbedaannya. Ya coba enjoy aja selagi kita nggak menyalahi aturan, kan kita belajar juga. Coba berusaha lebih enjoy sama diri sendiri, sama teman-teman. Coba cari teman yang akrab, yang bisa kamu ajak
diskusi apa aja beda, apa aja yang harus kamu ketahui pas di sana. Oke? Kalau aku ngomong kecepatan, komen aja ya. Dan selanjutnya, udah manajemen diri, kita masuk ke manajemen keuangan. Kan aku beasiswa, walaupun beasiswa itu dikasih tiap bulannya ada dikasih sekitar dikasih uang bulan, uang saku. Nah, dari uang saku itu aku harus bisa pertama budgeting. Aku harus catat dulu pengeluaran wajib seperti bayar uang flat atau uang apartemen. Terus ada mesti bayar uang kebersihan atau belanja, dan belanja ini masuk di yang kedua yang sering kupakai, prioritas. Jangan sering hilaf gara-gara biasa nih cewek nih kan, karena lagi diskon jadi dibeli padahal nggak butuh-butuh amat. Atau pas prioritas, pas lagi belanja, usahain beli dulu yang penting, baru beli yang kita mau. Kalau misalnya ada sisa uang, baru kita beli yang kita mau. Nah, untuk tahu pengeluarannya, biasa aku pakai aplikasi namanya Money Lover. Karena di Money Lover ini bisa catat pengeluaran sama pemasukan. Misalnya untuk kemarin belanja aku udah habis berapa, bulan ini udah grocery udah habis berapa euro, atau untuk biaya flightnya udah habis berapa, sisa uangku untuk bulan ini berapa. Jadi aplikasi ini sangat ngebantu sih. Kuncinya kalau pakai aplikasi ini harus rajin nyatet. Karena kan banyak yang kayak, aduh lupa nyatet atau terlalu buru-buru jadi lupa nyatet. Itu nggak boleh, itu jangan jadi alasan. Karena ada 24 jam dalam sehari, masa nggak bisa luangin waktu untuk cuma nyatet pengeluaran. Oke, next. Kendala bahasa. Oke, kendala bahasa itu banyak. Karena di Austria itu pakai bahasa Jerman, dan aku pas datang nggak tahu sama sekali bahasa Jerman, kecuali untuk bilang halo, bilang excuse me, atau permisi, minta maaf, sama minta tolong. Aku cuma tahu itu aja. Sisanya nggak tahu. Untungnya di Austria banyak yang seusia kita yang pandai bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya nggak kita nanya, terus mereka nggak tahu bahasa Inggris, ya aku bisa nanya orang lain lagi. Kunci. Atau pas sesama yang exchange, walaupun sama-sama ngomong bahasa Inggris, itu tetap bisa ada kendala bahasa. Karena kendalanya itu kalau nggak satu, mereka nggak tahu kata tersebut. Misalnya aku jelasin tentang ethnicity dan mereka tidak ngerti tentang apa itu ethnicity, aku terpaksa buka kamus dan nyari sinonim yang mungkin mereka tahu. Atau aku bantu buka kamus terus translate kan ke bahasa ibu mereka. Atau mereka saat kita ngobrol, pronunciation-nya itu beda karena kan aksennya terdengar beda. Jadi di situ kadang kayak maaf bisa diulangi lagi nggak? Kadang kalau udah 3 kali kita bilang gitu, mereka juga bakal buka kamus dan nunjukin kata apa yang mau mereka maksud. Jadi ya itu sih cara aku dan teman-teman untuk menghadapi kendala bahasa. Kuncinya yang pertama itu banyak latihan, practice, practice, practice. Kayak misalnya aku karena di sana banyak bahasa Jerman, aku harus rajin latihan bahasa Jerman juga. Setiap apa yang aku pelajari, aku harus berani pede aja ngomong sama warga lokal pakai bahasa Jerman. Atau sama mereka, karena yang kurang ngerti bahasa Inggris, mereka biasanya bakal menggunakan kata yang mereka nggak ngerti untuk di conversation berikutnya. Jadi di situ bisa sama-sama belajar. Oh, aku kemarin salah bilang, yang sebenarnya kayak gini cara pronounce-nya. Terus yang kedua, jangan lupa pelajari kata-kata penting. Learn the essential phrases. Misalnya kalau di Malaysia kan bahasanya masih mirip sama bahasa Indonesia kan, jadi ya kita nggak ada masalah. Nah, kalau misalnya kayak bahasa Jerman atau lagi ke Thailand kan bahasanya beda, apalagi katanya di Thailand banyak yang kurang ngerti bahasa Inggris. Ini pentingnya belajar bahasa lokal. Setidaknya bilang minta maaf atau
mau misalnya kita minta buka jalan, minta permisi atau minta tolong, atau cara nanya kamu harus, kalau aku sendiri biasa di HP di note siapin list bahasa pertanyaan, misalnya mau nanya toilet di mana, atau nanya kasir di mana, atau nanya information center di mana. Dan yang terakhir seperti yang aku tadi udah ceritain, persiapin kamus offline, karena jangan terlalu reliable jangan terlalu bergantung sama kamus online kayak Google Translate, karena bisa aja kan suatu waktu nggak ada internet atau sinyalnya lagi jelek. Jadi ya harus tahu kamus offline yang bagus yang bisa ngebantu kamu selama di sana. Dah, itu aja sih yang bisa aku jelasin. Mungkin kembali ke moderator. Ini quote yang ku suka, yang katanya dari Disney, if you can dream it, you can do it. Karena ya seperti banyak mahasiswa lainnya atau pelajar lainnya, belajar di luar negeri itu dari impian sejak kecil, bahkan sejak SMA itu udah rajin nyari info beasiswa atau cara apply ke luar negeri. Jadi harus yakin aja kalau suatu saat pasti bisa. Aku kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Selin yang udah sharing tentang pengalamannya. Jadi kalau Bang Raka tadi kan tentang alasan-alasan untuk kuliah di luar negeri, syarat-syaratnya. Nah, untuk Kak Selin ini lebih share ke pengalaman aja, jadi kayak ada teori, ada prakteknya juga. Nah, terus di sini ada pertanyaan untuk yang pertama ini untuk Kak Selina dulu. Karena tadi pertanyaannya itu hampir sama dengan Bang Raka, dan Bang Raka tadi ngejawab, dan ini dari Cindy Aulia dari Universitas Sumatera Utara. Versi Kak Selin itu apa kelebihan dari kampus luar negeri dan apa saja yang harus dipersiapkan jika ingin melanjut ke kampus luar negeri? Tadi kan yang Mas Raka udah ngasih tahu kalau misalnya kelebihannya yang kurasain karena mungkin karena orang Australia emang tepat waktu itu punctual. Jadi mulai jam 3 sore dan di jadwal berakhir jam 5 sore itu benar-benar jam segitu kita belajar. Terus yang kedua fasilitas, kayak fasilitas email pun sangat berguna, email pelajar, karena dengan email pelajar itu aku bisa dapetin banyak aplikasi yang menunjang untuk pembelajaran, itu dapatnya gratis. Sedangkan kalau di Indonesia kan ya mesti cari sendiri, jarang email yang bisa digunain. Nggak tahu sih, aku udah ngomong berdasarkan email USU gitu. Dan yang ketiga tuh kalau kelebihannya, keenakannya fasilitas, karena sama sih kayak yang tadi dibilang, kalau misalnya fasilitas kita bisa akses jurnal lebih banyak, terus perpustakaannya banyak, perpustakaannya itu banyak buku-buku baru dan bagus, dan kita bisa gratis minjam sampai maksimal tuh kalau nggak salah minjam bukunya itu 3 bulan. Atau dengan email kita itu bisa, dengan email pelajar tuh bisa dapetin banyak manfaat. Terus tadi pertanyaannya apa yang perlu dipersiapin ya? Iya, Kak. Kalau yang perlu dipersiapin sih kayaknya CV. Pelajari yang paling penting tuh katanya, aku nanya sama koordinator yang di sana, CV, usahain CV-mu itu standar internasional. Standar internasional. Iya, jadi coba cari info gimana CV yang dimau sama pihak universitas. Atau karena kebetulan aku karena Erasmus Plus dan dari kampusnya emang nggak mewajibin IELTS atau TOEFL, jadi mereka cuman mengandalkan rekomendasi dari dosen di USU, apa benar mahasiswanya bisa bahasa Inggris atau enggak. Jadi nggak perlu, kalau aku untungnya nggak perlu susah ambil tes
IELTS atau TOEFL. Sedangkan rata-rata kayaknya butuh itu IELTS dan TOEFL. Dan sama LOA, bukan LOA, kayak surat motivasi. Kenapa mereka harus menerima kamu sebagai penerima beasiswanya. Sedangkan kalau aku untuk yang ini juga nggak perlu. Cuma rata-rata dari beasiswa yang aku tahu mereka butuh itu surat yang menunjukkan kalau kamu benar-benar bermotivasi untuk mendapatkan beasiswa itu. Itu aja sih mungkin yang bisa aku bilang berdasarkan pengalaman sendiri. Terima kasih Kak Selin atas jawabannya. Terus untuk pertanyaan kedua ini lebih ke jawaban dari Bang Raka, karena kan Bang Raka nge-apply S2 ke luar negeri. Pertanyaan itu mendaftar di kampus luar negeri, apakah ada tes masuk? Kalau ada, tes mengenai materi apa aja? Ini kepada Bang Raka bisa dijawab, Bang. Gimana? Ada tes masuk? Iya Bang, tes masuk ke kampus luar negeri dan kalau ada mengenai materi apa? Kalau untuk masuk S2 atau S3 di kampus luar negeri, kita cukup daftar aja admission, terus kalau udah diterima, nggak ada placement test lagi, nggak ada ujian-ujian wawancara lah, apa segala macam gitu-gitu, nggak ada. Yang ada tuh cuma cek kesehatan aja di kampus tersebut, kita tuh benar-benar sehat nggak, benar fit nggak gitu untuk belajar di sana gitu. Yang ditakutin juga bebas narkoba nggak gitu pelajar yang mau masuk ini gitu. Nah lebih kepada kesitunya gitu, pada cek kesehatan. Kalau untuk wawancara atau untuk ujian masuk kampus tersebut tidak ada. Itulah bedanya dengan kampus di dalam negeri juga. Kalau kita mau masuk S2 pasca sarjana USU, pasca sarjana UGM, UI, ada ujian kan, ada ujian wawancara, ada ujian tulis, ujian apa lagi, TPA, apa segala macam, wawancara terakhir gitu kan, tes English apa segala, nggak ada kalau di sana, nggak ada. Itu Nabi Sabila. Terima kasih Bang Raka untuk jawabannya. Terus ada pertanyaan dari Sofia, UIN Malang. Ini untuk Kak Selin. Kak, di sana ada nggak disediakan wifi gratis gitu buat mahasiswa? Contohnya kan di Seoul ada wifi gratis gitu di mana-mana. Oh iya, kalau misalnya di Austria, di Fachhochschule, itu ada wifi gratis dan wifi-nya itu bisa sebagai mahasiswa, kita udah dikasih password untuk entry, untuk bisa pakai wifi-nya. Jadi ada dua wifi, yang pertama wifi publik, sama yang kedua wifi untuk mahasiswanya. Dan kalau untuk wifi untuk mahasiswanya, itu banyak banget dan kenceng banget. Walaupun kemarin di kampus itu lagi rame, sebelum pandemik ya, sebelum universitasnya ditutup, itu saat kampus itu rame, aku coba pakai wifi-nya itu tetap bisa lancar, sampai ya paling lambat itu cuma 20 Mbps, itu bahkan di universitasnya 20, itu paling lambat. Dan kalau misalnya di tempat umumnya, itu banyak juga wifi gratis di public spacesnya, kayak lagi di kereta apinya pun ada wifi-nya, di stasiun kereta api juga ada, di supermarket banyak yang nyediain, cuman nggak semua. Hampir kayak 90% ada nyediain wifi-nya juga. Jadi nggak, wifi itu nggak masalah sih. Ada akses internet itu nggak masalah selama aku kuliah di sana. Oke, terima kasih untuk Kak Selin. Selanjutnya untuk Bang Raka dari
Bambang Bayu Hanura dari SMKPN PN 2 Purworejo. Untuk siswa yang masih di SMK, bagaimana cara agar bisa lolos beasiswa sampai S3 di luar negeri, supaya bisa menentukan langkahnya agar tidak keliru, khususnya anak-anak SMK di kejuruan, gitu Bang. Pertanyaan yang sangat berat ya. Karena sampai S3. Jadi Pak Bambang ya, Bapak atau Mas lah ya, dari Purworejo. Untuk tamatan SMK, kalau mau lanjut berarti ke S1. Nah, persyaratan untuk S1 di luar negeri ini lebih banyak sebenarnya. Undergraduate tidak semudah anak-anak S2 dan S3 yang mendaftar ke luar negeri. Jadi anak-anak S1 ini yang pertama kalau mau memang beasiswa penuh dari instansi atau dari pemerintah, ya harus sering update informasi tentang beasiswa S1 di luar negeri gitu. Tapi kebanyakan kalau yang S1 ini dia lebih, kalau untuk international student lebih berat tantangannya, lebih banyak persyaratannya gitu. Mulai dari ujian sekolah, hasil nilai rata-rata harus berapa ya, saya juga kurang tahu kalau masalah itu. Setahu saya yang undergraduate student ini kalau mau melanjutkan kuliah ke S1, pelajar SMK yang mau melanjutkan ke undergraduate harus nggak ini juga sih, maksudnya kalau misalnya SMK teknik gitu, kalau mau lanjut ke teknik juga gitu ya, mungkin lebih mudah, tapi bisa juga pindah ke jurusan lain, misalnya mau ke administrasi atau ke elektro dan segala macam gitu. Jadi kalau lolos beasiswa sampai S3 di luar negeri pun ya itu kembali kepada rezeki masing-masing gitulah. Nah, kita juga kalau memang beasiswa tuh dia bertahap. Kalau memang S1 ya khusus beasiswa S1 doang gitu. Kalau untuk S2 ntar cari lagi. Gitu juga misalnya saya mungkin di S2 ini saya dapat beasiswa gitu. Di S3 nanti belum tentu beasiswa yang saya dapat ini bisa lagi gitu. Dan kebanyakan sih berakhir memang untuk S2 aja gitu. Nanti S3 baru kita apply lagi. Kita cari baru lagi, kita mulai lagi dari nol. Kita cari lagi instansi mana yang mau membiayai studi kita gitu. Nah, kalau memang dari SMK mau lanjut ke S1 sampai S3 beasiswa sampai S3 saya rasa 0, berapa persen lah, jarang banget ada gitu. Memang nggak ada sih yang sampai S3. Jadi kalau memang mau apply dulu, ya fokus dulu aja ke S1-nya. Masalah S2, S3 nanti rezekinya ada lagi gitu, nggak mesti langsung dari S1 sampai S3. Itu tuh beasiswanya nggak ada yang kayak gitu. Jadi ya kalau mau memang beasiswa S1, fokus aja dulu ke S1-nya. Apa-apa aja syaratnya, apa-apa aja yang diperluin. Ya udah terus kuliah lah nih S1. Nah, nanti di S2 ya mungkin cari peluang kerja dulu atau cari karir dulu gitu. Nanti kalau mau kuliah lagi, mau studi lagi, kita apply lagi, kita cari lagi beasiswa yang lain yang menyediakan beasiswa dengan jurusan yang kita inginkan gitu. Jadi kalau dari awal menentukan langkahnya nggak keliru, ya kita minatnya di mana. Kalau misalnya memang minatnya di ilmu kesehatan atau ilmu-ilmu teknik, ya fokusnya ke situ aja, jangan kita memaksakan kehendak. Misalnya saya nih S1-nya sastra, saya udah cinta nih dengan program studi sastra. Tapi ke depan saya nggak tahu nih, gimana ya lulusan sastra.
pindah aja lah saya ke manajemen, mungkin lulusan manajemen lebih banyak peluang gitu. Tapi nanti ketika kuliah di S2 manajemen saya nggak ngerti apa-apa gitu, karena basicnya nggak ada. Jadi dari awal ya kita pilih dulu apa yang kita minati, apa yang kita inginkan, program studi yang kita cintai, yang kita senang menjalankannya gitu. Nah, jadi dari situlah awal mulanya. Kalau yang khususnya anak-anak SMK berarti tembakannya ini udah jelas teknik. Yang SMK ini kan motonya siap kerja gitu, tapi enggak juga sebenarnya, banyak juga yang melanjutkan kuliah gitu kan, tapi ya memang yang sejalur gitu, misalnya SMK-nya elektrik, elektro gitu, nah nanti di kuliahnya S1-nya tembaknya ke teknik elektro. Nah dari mana beasiswa yang kita dapat, yaitu kita cari, kita struggle lah, kita hunting, scholarship hunter. Dia memang harus cari sendiri, terus rajin-rajin update tentang info beasiswa. Biasanya banyak kok yang ngadain, ada expo-expo, tapi di masa-masa pandemi kayak gini cuma kegiatannya dikurangi. Kalau di Medan tuh ada namanya Sun Education Expo, saya sering dengar dan pernah datang juga ke pameran tersebut gitu ya. Biasanya diadain di hotel-hotel berbintang di Medan. Belakangan ini saya nggak tahu gimana di kabarnya, dan saya udah nggak fokus lagi di Medan gitu, saya udah di Malaysia, jadi ya nggak tahu lagi perkembangan gimana perkembangan itu. Tapi kalau mau lihat-lihat beasiswa, biasanya mereka banyak ngadain, coba ntar lihat aja di Sun Education Expo. Itu banyak bekerja sama dengan universitas lain di luar negeri, di Eropa juga banyak. Nanti ya gitulah, untuk mendapatkan beasiswa sampai S3 itu saya rasa nggak ada. Jadi kalau mau fokus ya S1 dulu, selesai S1 nanti S2 cari lagi, S3 juga gitu. Saya kembaliin ke moderator nih. Mungkin sudah terjawab untuk penanya dari Bang Raka tadi jawabannya. Selanjutnya ini juga ada pertanyaan dari Kunaini Mustaha dari SD Negeri Menteng 03 Jakarta Pusat DKI Jakarta. Pertanyaannya sebenarnya sama kayak yang Bang Raka tadi. Tapi ini untuk Kak Selin, bagaimana bisa seorang guru untuk mendapatkan beasiswa S3 ke luar negeri, dan apa feedback-nya bagi instansi pemberi beasiswa yang bersangkutan? Seorang guru? Iya, tadi. Aduh, kenapa nanya tentang seorang guru? Mungkin kalau dari yang ku tahu, kan aku beasiswa Erasmus Plus. Jadi katanya dengan mahasiswa datang ke sana aja, itu udah bisa ningkatin awareness. Jadi tentang feedback yang pertama, instansinya bisa lebih dikenal. Terus yang kedua, katanya kalau keuntungannya itu bisa ningkatin perekonomian, karena kan kalau misalnya perekonomian di kota tersebut atau di negara tersebut, karena kalau misalnya kita ada exchange, ada orang yang datang dari luar negeri ke negara mereka, kan otomatis orang tersebut pasti belanja di daerah tersebut, di negara tersebut, jalan-jalan, jadi udah keuntungannya udah itu sih. Yang kedua katanya ningkatin perekonomian. Terus feedback yang ketiga bisa ada international engagement. Jadi mereka secara instansi itu udah diakui secara internasional karena mereka nerima mahasiswa dari luar negeri juga. Karena nggak semua instansi kan bisa ngadain itu. Setauku itu aja sih. Aku nggak bisa nambah-nambahin atau ngurangin. Itu yang dijelasin dari internasional koordinatorku selama di Austria. Ngejawab nggak? Terima kasih untuk Kak Selin atas jawabannya. Mungkin dari audiens ada yang ingin berdiskusi secara langsung, soalnya tadi ada yang kuliah di luar negeri juga. Ada nggak tuh orang?
Ya. Mungkin ada yang mau berdiskusi secara langsung, bisa tanya-tanya dan langsung hidupin kameranya. Tadi kita ada yang audiens yang kuliah di luar negeri juga, namanya Ruth Arga Desliana. Nah, ini ada juga lagi pertanyaan Kak dari Herbai. Kak Selin dapat kesempatan ke negara tetangga Austria enggak? Untuk negara tetangga dapat karena cuman dapat beberapa aja sih karena kan kemarin lockdown. Jadi bahkan pas lockdown itu di Uni Eropa itu mereka pada nutup perbatasan mereka. Jadi baru dibuka pas akhir Mei kemarin. Dan itu dibukanya bertahap. Dari Austrianya juga bukanya bertahap. Pertama untuk negara yang kasus coronanya tuh rendah. Jadi misalnya kayak negara Slovakia atau Hungari itu kan lebih rendah kasusnya daripada di Austria. Jadi itu udah dibuka dulu. Baru belakangan dibuka untuk negara yang tinggi kasusnya kayak Jerman, Spanyol, Itali. Itu sih. Jadi nggak dapat semua. Mungkin ada lagi yang mau nanya-nanya, diskusi langsung, tatap muka. Ini ada dari Melisa dari USU. Selamat siang, saya ingin bertanya, apa pengalaman paling berkesan selama kuliah di luar negeri? Terima kasih. Mungkin untuk Kak Selin dulu, baru nanti Bang Raka. Pengalaman yang paling berkesan itu kalau di luar negeri dosennya lebih suportif sama lebih aktif karena misalnya ada kita nanya misalnya aku kan ada ngambil kelas Jerman, jadi kalau misalnya walaupun nilai kuisku kemarin tuh 60%, nanti dosennya tetap apresiasi kayak, oh bagus kerja kamu bagus kok, udah keren dapat nilai segitu, I'm proud of you, tapi selanjutnya ditingkatin lagi. Dan dosennya itu terbuka sama nilai, jadi kita bisa paham kenapa bisa dapat nilai segitu. Terus kalau misalnya mau diskusi juga karena kan udah dikasih email nih dari kampus dan dosennya juga punya email sendiri. Ya, kita tinggal email aja dosennya masalah apa kendala kita. Kayak kemarin yang Jerman itu juga aku nanya kenapa di bagian ini aku masih kurang ngerti, atau ada yang kelas programming karena aku ketinggalan dan karena ketinggalan berita newsnya dan dari dosennya juga kurang nyampe informasi bahwa ada international exchange student. Jadi si dosen ini mau meluangin waktu khusus untuk bantuin aku atau untuk ngajarin aku lagi apa yang ketinggalan. Jadi benar-benar diajarin semua dari awal. Jadi kita yang ngerasa tertinggal juga bisa keep up, dikasih kesempatan keep up. Jadi nggak ada alasan, oh aku nggak ngerti. Toh kalau kita nggak ngerti, kalau kita nanya dosennya, mereka dengan senang hati ngebantu. Daripada kita diam-diam tapi nilainya jelek, itu mereka kurang respect sih. Itu yang pengalaman paling berkesan. Berarti kalau dari Kak Selin itu berkesan di dosennya itu komunikatif gitu ke mahasiswanya, nanya-nanya kendala mahasiswanya. Nah, untuk untuk jawaban yang selanjutnya dari Bang Raka Gunaika. Pengalaman yang berkesan selama kuliah 6 bulan ini di luar negeri, yang pertama juga tadi yang disampaikan oleh Selin, kalau dosennya itu sportif tuh bener banget itu. Jadi
kita tuh yang dirangkul dosen, bukan kita yang merangkul, bukan kita yang mohon-mohon dosen. Kayak yang terjadi dengan situasi dan kondisi pelajar-pelajar akhir yang sempat saya alami. Jadi dosen-dosen di sana juga sangat ramah dan tidak tidak mempersulit mahasiswanya. Itu yang bagian akademik, tapi kalau yang di luar dari itu yang paling berkesan udah jelas fasilitas kampus, terus privilege bagi pelajar karena banyak keuntungan yang didapat sebagai pelajar, apalagi dari luar negeri, apalagi pelajar internasional gitu. Banyak hal yang dimudahkan, banyak kesempatan yang bisa diambil. Kemudian juga di luar dari akademik, yang paling berkesan adalah pengalaman-pengalaman bersama teman-teman dari negara lain, sharing apapun itu tentang ilmu, tentang budaya, tentang apa yang terjadi saat ini gitu. Kita jadi bertukar pandangan dengan pelajar-pelajar dari negara lain gitu. Kemudian dari makanan misalnya. Jadi itu yang nggak kita dapatkan di Indonesia gitu. Kita bisa merasakan makanan-makanan dari luar gitu kan. Yang membuat kita berkesan gitu dan buat kita akan balik lagi kemari. Kemudian yang paling berkesan lagi tuh kayak budaya baru gitu aja, kayak di luar negeri udah jelas lebih tertib dan kita pun ikut tertib, lebih disiplin dan kita pun ikut disiplin juga gitu. Jadi hal-hal yang kita dapatkan di sini tuh jadi merubah diri kita, jadi kita lebih taat aturan, lebih tidak mau melanggar norma-norma yang udah berlaku di masyarakat di sana gitu. Lebih berkesannya banyak dari luar akademik gitu. Jadi ya banyak lah, nggak bisa disampaikan semua gitu. Dan sebagai pelajar di sana udah jelas ada tanggung jawab yang harus dijalankan gitu. Jadi semuanya yang terjadi gitu, ya apapun itu, semuanya berkesan, semuanya membekas gitu dalam hati, dalam kenangan dan pikiran segala macam. Begitu, Selina. Nah, terima kasih untuk jawaban dari Bang Rakas dan Kak Selin. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi dari Vicky dari USU. Dia tanya, apakah bisa saya berkuliah sambil bekerja part-time di luar negeri untuk membantu biaya perkuliahan? Mungkin dari Bang Raka dulu. Jadi kalau kamu langsung aja ya, misalnya kamu mau kuliah di Malaysia, kamu daftar sebagai status pelajar yang full time atau part time. Nah ini tadi saya lupa sampaikan bahwa kita juga bisa apply, bisa bermohon statusnya sebagai pelajar full time atau part time. Kalau pelajar full time sudah jelas tidak bisa bekerja karena di visa, di paspor kita adalah pelajar yang full time. Jadi kalau kedapatan dalam suatu razia imigrasi, kita lagi bekerja di suatu tempat, terus diminta data-data diri dan terlihat dan diketahui oleh mereka bahwa kita adalah pelajar full time, dan itu urusannya sangat ribet, bahkan bisa dideportasi dan kita di DU karena kita udah melanggar aturan tersebut. Nah, jadi kalau memang kita dari awal pendaftaran sudah mendaftar sebagai pelajar full time, jadi maka dedikasikanlah
waktu kita untuk belajar, waktu kita untuk studi. Lain lagi halnya misalnya kita apply atau bermohon pada perkuliahan part-time, kita boleh bekerja, tapi juga dengan banyak syarat. Yang pertama, pelajar di Malaysia tidak dibolehkan bekerja, maupun pelajar lokal maupun internasional. Nah, jadi kalau memang kamu mau part-time, lebih baik ya kamu udah tahu nih akan mengerjakan peluang apa di sana gitu, akan bekerja apa di sana. Mungkin kamu punya relasi, kamu punya channel gitu. Misalnya om kamu punya perusahaan di sana gitu kan, di Malaysia misalnya. Kamu mau kuliah nih, dan kamu mau juga part time di perusahaan punya om kamu atau punya ibu kamu, punya ayah kamu gitu. Nah, jadi kamu udah tahu bakal kerja di perusahaan itu gitu. Maka ketika di pendaftaran kamu mohonnya sebagai pelajar yang part time. Pelajar part time nanti akan ditanyain kamu akan bekerja di mana, dan kamu udah punya jawaban itu gitu. Nah, itu satu hal yang mudah. Dan juga kalau part time itu perkuliahannya lebih lama. Misalnya saya full time, saya menghabiskan waktu studi full time itu untuk S2 selama 1,5 tahun. Nah, kalau kamu ambil part time itu lebih sedikit unit yang diambil, lebih sedikit SKS yang diambil gitu. Mungkin dalam satu semester kamu cuma belajar satu mata kuliah gitu. Sementara saya satu semester ada 4 mata kuliah atau 3 mata kuliah. Nah, jadi yang pelajar part time sudah jelas tamatnya lebih lama. Mungkin kalau di USM itu part time kurang lebih 4 tahun, paling paling cepat 4 tahun. Kalau pelajar full time paling lamanya paling 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 lamanya 2 tahun gitu. Jadi mau nggak mau ya memang full time untuk belajar tuh. Jadi tugas-tugas kuliah tuh dihabisin semua. Jadi kalau part time dia lebih slow, tapi tamatnya lebih lama gitu. Jadi kalau kamu mau bekerja sambil part time, pastikan kamu daftar pada status pelajar yang part time, bukan full time. Nanti ada di websitenya, ada di bagian registernya, semua jelas, semua terarah, jadi baca-baca aja di sana dan dipahami juga. Kembali ke moderator. Nah, itu tadi jawaban dari Bang Raka tentang gimana kita membagi waktu antara part time sama full time di belajar aja. Itu udah ada di bagian registrasinya udah ada. Jadi kita udah punya rencana untuk part time dan udah harus tahu di mana kita mau bekerja, dan nanti akan kita jelasin ke pihak kita. Nah, terus kalau menurut Kak Selin gimana Kak? Kalau menurutku bisa sih berkuliah sambil bekerja part time di luar negeri, karena kalau untuk negara Uni Eropa itu kita bisa, itu nggak ada kayak yang di Malaysia, nggak perlu ajuin kalau kita mau sambil part time, bisa aja pas di sana kita ambil part time. Tapi untuk izin part time itu di Uni Eropa itu ada ketentuannya sendiri. Jadi kamu harus pertama udah dapat kerjanya, udah tahu mau part time di mana. Yang kedua bikin surat izin kerja. Nah, bedanya jadi bisa aja diurus sebelum berangkat, pas ajuin visa sekalian ajuin surat izin kerja atau surat izin part time, atau pas udah diterima minta dibuatin surat izin kerja, karena di Uni Eropa surat izin kerja itu untuk ngejamin kalau kamu dilindungi perusahaan itu, dan sebagai jaminan kalau misalnya kamu part time kuliah juga nggak bakal terbengkalai. Jadi kalau di negara-negara Uni Eropa dibebasin sama mahasiswanya, tergantung mahasiswanya sanggup atau enggak. Karena kalau misalnya sambil kuliah pun dan kita udah kasih tahu perusahaannya, itu mereka bisa ngasih jadwal yang fleksibel. Cuman ya ribetnya katanya di
surat izin kerjanya itu sih. Untuk jawabannya jadi ya bisa aja. Cuman coba pelajari apa aja yang harus diperlukan untuk part time selama kamu kuliah di luar negeri tersebut karena tiap negara kan beda-beda ketentuannya. Nah, terima kasih kepada Bang Raka dan Kak Selin untuk jawaban atas pertanyaan yang tadi. Selanjutnya, ini juga ada pertanyaan, bagaimana kegiatan daring di sana? Apakah berbeda dengan di Indonesia, mulai dari memberi materi, tugas, dan sebagainya? Mungkin dari Bang Raka yang masih kuliah di USM. Ya, kalau kegiatan daring di sana itu ada, kita diberi email tadi kan, diberi email kampus, nanti buka e-learning, ada semacam, ya udah tahu lah ya teman-teman, ada e-learning di dalamnya, nanti tuh dosen-dosen masukin materi, masukin video, masukin tugas di situ semua. Jadi kita dikumpulkan pada satu grup WhatsApp. Sebelumnya ini nggak ada itu. Jadi selama pandemi, jadi dibuatlah satu grup WhatsApp yang isinya tentang materi perkuliahan, tentang informasi-informasi terupdate kampus. Nanti misalnya ada jadwal kuliah misalnya di hari Rabu gitu kan. Rabu depan kan kampus kan udah tutup nih. Rabu depan tuh ada kuliah. Jadi nanti di Rabu depan pagi dosennya tuh ngechat di WhatsApp, salam sejahtera, ada materi yang harus dipelajari, ada tugas yang harus dijalankan, ada deadline misalnya dalam waktu 2 hari 3 hari harus kamu udah submit gitu. Nah itu belajarnya dari e-learning itu. Nanti kita pelajari materinya yang dibagi, materi yang dikasih kita pelajari, kita olah datanya, kita jadikan satu essay, maka submit. Nah itu aja yang berlaku setiap minggunya sampai sekarang itu di Malaysia lagi semester break, lagi cuti nih, lagi libur. Nanti perkuliahan lanjut lagi di September, tapi kayaknya sih ngaret. Jadi di Oktober Malaysia baru mulai lagi karena pandemi ini kan masih lockdown juga. Di Malaysia tuh lockdown sampai 31 Agustus. Jadi kegiatan daring di sana dari e-learning, ada satu portal kampus yang isinya pelajaran-pelajaran dan update perkuliahan di sana gitu. Jadi tergantung juga kembali lagi kepada dosennya. Ada dosen yang dia nggak mau ngasih materi melalui PowerPoint misalnya. Dia ngasihnya lewat video, dia ngerekam video sambil memberikan slide-nya gitu. Jadi slide-nya sama dia ngomong tuh dikirim ke kita gitu selama 1 jam. Ya itu tadi, kembali lagi bahwa dosen di sana itu ya memang suportif gitu, memang effortnya ada untuk memberikan hal kayak gitu. Maaf ya nih buat yang di negara kita gitu. Jadi ada adik saya tuh kan masih belajar di USU juga. Jadi saya tanya ke dia gitu, gimana daring di USU gitu. Jadi ya ada beberapa dosen yang nggak pernah lagi masuk katanya gitu kan. Nggak pernah lagi update tentang perkuliahan, cuma ngasih soal UAS sama UTS, nah gitu-gitu. Nah kalau di sana tuh ya memang pelajaran terus berjalan gitu, nggak yang cuman ngasih itu doang, cuman ngasih soal ujian doang terus kerjain. Nah nggak gitu. Jadi di sana tuh memang kayak yang saya bilang tadi, dikasih PowerPoint-nya, dikasih sama kita olah datanya. Kalau nggak jelas nanti kita bisa email mereka apa maksud dan tujuannya gitu. Bisa WhatsApp juga, dan ya kayak temen lah udah dosen itu. Jadi nggak ada kesenjangan gitu, nggak ada batas gitu. Ya ada batas tapi nggak terlalu signifikan lah. Ya kayak teman biasa, kalau kita belum paham kita ngobrol, kita minta jelasin secara pribadi gitu.
Saya ada juga kemarin ada yang saya nggak tahu gitu, terus saya WhatsApp secara pribadi, terus dia jelasin, dia dia kasih voice note selama 15 menit gitu kan. Nah itu kan satu hal yang saya apresiasi sekali gitu. Wah sampai segininya gitu untuk menjelaskan pelajarnya yang nggak paham gitu, nggak tahu. Nah itulah yang membedakan daring di sana dan di Indonesia. Gitu, saya kembalikan ke Sabila. Terima kasih untuk Bang Raka. Terus juga ada pertanyaan yang khusus untuk Bang Raka juga. Di USM ada dorm atau asramanya nggak, Bang? Oh, selama pandemi kuliahnya secara online. Ya, secara online pertama, terus sampai kapan? Sampai kapan? Sampai akhir tahun Malaysia itu online. Jadi Kementerian Pendidikan Malaysia udah memberikan satu peraturan bahwa perkuliahan dalam talian. Kalau maksudnya itu dalam online, dalam daring. Kalau kita kan bahasa Indonesia daring gitu. Kayak nggak usah nyebutin online gitu kan. Online itu kan bahasa Inggris. Tapi kalau udah bahasa Melayu sana dalam talian gitu. Jadi perkuliahan di sana secara online itu sampai 31 Desember dan pintu internasional kembali dibuka pada 1 Januari 2021. Jadi memang Malaysia benar-benar negaranya tuh mau bersih dari COVID-19, maka diberlakukanlah aturan seperti ini. Gitu. Terus USM ada dormitorinya, saya juga tinggal di dormitori. Kalau pelajar S1, dia dormitorinya di luar kampus. Jadi kalau kayak ibaratnya pintu 1 USU, itu adalah USM. Seberangnya itu yang percetakan itu adalah asramanya. Nah, nanti dari sana, dari asrama ke kampus itu ada satu jembatan yang menghubungkan pelajarnya bisa masuk ke dalam kampus. Nah, kalau untuk S1, kalau untuk S2, dormitorinya lebih enak lagi, asramanya lebih enak lagi, tinggal di dalam kampus. Di dalam kampus, dekat perpustakaan buka 24 jam, ya memang benar-benar memudahkan pelajarnya untuk belajar gitu. Asrama di dalam kampus bisa ada berbagai macam juga. Kalau kamu mau sendiri, tinggal sendiri gitu, ada satu kamar untuk satu orang sekitaran 240 ringgit, itu berarti hampir 900.000 per bulan. Kalau yang satu kamar berdua itu 120 ringgit atau sekitar 500.000 per bulan. Nah itu yang tipe pertama. Kalau yang kedua, kamu punya satu tempat tinggal yang kayak rumah kecil gitu, jadi satu kamar ada ruang tamu, ada dapur kecil gitu. Nah itu di harga 2 juta sebulan. Ada juga yang tipe ketiga, international house. Jadi satu gedung itu isinya teman-teman internasional, mulai dari mana-mana, mulai dari kita Indonesia, dari Australia, dari China gitu, banyak. Jadi kalau di USM memang memudahkan pelajarnya, jadi menyediakan dormitorinya pun sampai di dalam kampus, sampai bersebelahan dengan fakultas, sampai berdampingan dengan gedung kuliah. Jadi ya tinggal jalan 5 menit sampai kampus, sampai fakultas ini, 5 menit sampai fakultas A, 5 menit sampai fakultas B. Nah gitu. Ada asramanya. Gitu saya bilang. Oke, terima kasih kepada Bang Raka. Terus pertanyaan yang sama untuk Kak Selina. Gimana Kak kegiatan daring di sana? Apakah berbeda dengan Oke. Kalau kegiatan daring, kebetulan kan aku exchange. Jadi berhubung mata kuliah yang ditawarkan itu nggak ada dengan mata kuliah yang harus kuambil semester ini, aku terpaksa ngambil mata kuliah juga di USU.
Jadi aku ngerasain dua-dua selama daring di USU dan daring dari FH. Kalau dari FH itu enaknya kan udah ada, mereka sebenarnya udah ada portal sendiri, udah ada e-learning sendiri. Yang e-learning itu gunanya untuk submit tugas, untuk absen, ya untuk submit tugas. Cuman paling dipakai untuk beberapa kali kalau ada dosen yang berhalangan hadir. Jadi mereka nggak gitu kewalahan untuk menghadapin selama daring, kuliah daring ini. Nah enaknya kalau selama di FH itu dosennya live live jelasin. Jadi sambil kayak kita nih video call, nanti dosennya sambil buka PPT sambil jelasin, sambil kalau misalnya kan aku ilmu komputer pemrograman nih, jadi disuruh live coding. Jadi untuk absensinya bukan cuma sekedar absen di e-learningnya juga, tapi harus submit tugasnya juga. Misalnya tunjukin screenshot codingan yang udah dibuat, atau karena udah email pelajar, jadi bisa pakai akses aplikasinya itu gratis. Ya misalnya WebStorm itu gratis, bisa dilingkan dengan GitHub untuk kampus tersebut. Jadi kita bisa live, dosennya pun juga bisa merhatiin salah kita di mana. Terus selama kegiatan online ini juga pas jam kuliah itu dosennya bakal standby terus, bakal nungguin sampai jam berakhir. Terus kayak kemarin pernah aku ada masalah di install Android Studio-nya, jadi itu giliran nanti dosennya yang satu-satu nanyain siapa yang bisa, kalau belum bisa gantian dia coba share screen layarnya, terus dibantu dia cara settingnya gimana. Jadi sangat sangat ngebantu sih. Sedangkan kan kalau yang di USU ada yang dosennya cuma taruh tugas atau video, atau ada yang cuma ngasih tugas atau ngasih materi doang di e-learning, ada yang buat video conference juga. Jadi sangat, ya tetap belajar seperti biasa selama kuliah online. Untuk di sana itu ada dorm atau asramanya nggak? Dorm atau asrama ada, disedia sama kampusnya itu. Jadi di sini kampusnya, misalnya di sini kampusnya itu jalan menit 10, jalan kaki aja 10 menit itu udah nyampe sama dormnya. Karena kalau dormnya itu, karena aku sharing dengan satu flat itu berarti udah ada kamar mandi, udah ada dapur, udah ada tempat tidur, lemari, semua itu sekitar 280 euro per bulan, atau sekitar, berarti kalau misalnya satu orang itu ada satu kamar itu ada 2 orang, berarti satu orang itu bayar sekitar 141 euro. 141 euro itu mungkin sekitar 2,3 juta sih. Cuman itu udah termasuk murah sejujurnya, karena kalau misalnya kalau kita misalnya nggak mau di dormnya juga mereka bebasin. Dan mereka ngasih linknya, ini link untuk nyari apartemen yang mungkin ngebantu, dan mereka bisa jelasin jaraknya berapa menit dari apartemen itu ke kampus. Kalau rata-rata di luar itu satu bulannya 300 euro. Jadi karena ada dorm ini udah ngebantu banget. Dan di dorm itu juga kan isinya nggak cuman international exchange student, nggak cuman murid-murid exchange doang, nggak cuman murid internasional, ada juga murid dari Austria yang mungkin belajar ke Kappenberg atau dari kota lain. Jadi mereka tinggal di dorm itu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya tuh udah selesai dari semua peserta diskusi siang hari ini. Jadi dari saya sendiri tuh kesimpulannya sebenarnya kuliah di luar negeri itu jauh berbeda dari kuliah di Indonesia, tapi tanpa meng-underappreciate perguruan tinggi di Indonesia juga. Cuman kalau di luar negeri itu lebih disupport, terus komunikasinya juga lebih
lancar gitu kayak sama dosennya, dan berbeda sekali sama yang dirasakan mahasiswa, terutama saya kan di USU gitu. Dari pengalaman Bang Raka sama Kak Selin tadi tuh beda gitu tentang dosennya, terus juga pengalaman-pengalamannya kayak kesan-kesan di bagian baik itu akademis ataupun di luar akademisnya. Terus juga untuk kuliah di luar negeri kita juga perlu banyak persiapan, kayak dari CV dengan standar internasional, terus juga dari proses registrasinya sampai mendapatkan LOA, sampai mendapatkan surat keterangan lulusnya, dan juga niat sih yang terpenting dari teman-teman semua. Kalau misalnya udah punya ambisi ke luar negeri, kayak biar gimana pun juga tetap harus dipersiapkan dari sekarang, jangan tunggu nanti, karena persiapan itu juga nggak singkat. Apalagi mungkin dari teman-teman ada yang mau lanjut ke luar negeri dengan syarat ada nilai TOEFL atau IELTS-nya juga perlu persiapan. Dan juga untuk kuliah di luar negeri sendiri, dari yang Kak Selin bilang tadi, seperti kendala bahasa. Kendala bahasanya itu sebenarnya kita juga tetap wajib punya basic di ngomong bahasa Inggris, dan juga basic-basic kayak ngomong bahasa asing lain yang umum gitu untuk kita omongin ke orang-orang lokal yang kita tinggali negaranya untuk berkuliah. Untuk itu, terima kasih kepada Bang Raka Gunaika dan juga Kak Selina Amelia Safitri sebagai pemateri kita pada siang ini. Dengan pengalaman dan sharingnya tadi, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di sini yang pengen ngegali informasi tentang gimana kuliah di luar negeri serta persiapannya dan syarat-syaratnya. Semoga diskusi kita siang hari ini bisa bermanfaat, dan mungkin teman-teman yang ikut di sini bisa nge-share lagi informasi ini supaya lebih bermanfaat lagi untuk semuanya. Terima kasih kepada Bang Raka Gunaika, Kak Selin, dan juga audiens pada siang hari ini. Saya Sabila Gita Mara, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih kepada moderator kita, Saudari Sabila, yang telah memandu jalannya talk show dalam topik 4 ini dengan tema kuliah di luar negeri. Tak terasa juga pada akhirnya kita sampai juga di penghujung acara di hari kedua di topik keempat, yang mana acara ini sudah berjalan sejak 2 hari, dari mulai topik 1, 2, dan di hari kedua ini dilanjutkan dengan topik 3 dan juga topik 4, dan tak luput juga dimeriahkan oleh para narasumber ataupun para pemateri kita yang sangat luar biasa telah membagikan pengalamannya, ilmunya kepada kita semua, sehingga semoga semua pengalaman, materi, ilmu yang mereka bagikan itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menutup acara ini, saya ingin bertanya kepada seluruh peserta talk show, apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin berbagi pengalaman ataupun sedikit kayak opini, komentar, kritik dan saran, ataupun sedikit kata-kata yang ingin kalian sampaikan mengenai acara kita dari hari pertama sampai hari kedua. Bila ada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya, saran, kritik, atau hal-hal sebagainya, sangat dipersilahkan, dan kami akan sangat berterima kasih kepada teman-teman yang memberi saran kepada kami, sehingga mungkin jika kami akan membuat acara ini di lain waktu, kami akan berkaca dari hari ini, dari semalam, dari kritik dan saran teman-teman semua. Kepada teman-teman yang ingin berikan saran, sangat dipersilahkan. Apakah ada teman-teman boleh langsung saja mengaktifkan mikrofon dan langsung berbicara? Atau dari rekan-rekan Himala sendiri juga boleh, atau bahkan dari pemateri kita juga boleh, Abang Daraka, Kakanda Selin juga boleh. Semuanya baik, lancar ya. Oke, dari MC sendiri pun udah mengenalkan moderator lanjut ke pemateri. Nah, itu tuh udah
satu protokol gitulah, udah memang kayak gitu ketentuannya. Jadi bagus, maju terus Himala USU. Terima kasih ya Bangda. Apakah ada teman-teman lagi yang ingin menyampaikan beberapa kata ataupun kritik dan saran kepada kami? Kepada rekan-rekan Himala juga sangat dipersilahkan, atau mungkin kepada Ketua Umum kita, Srapul Habib, kepada Vicky Firmansyah, atau kepada moderator kita sendiri yang mungkin ingin memberikan beberapa patah katanya. Saya ada nih. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bangda dan Kakanda, pemateri kita yang luar biasa inilah ya kan, yang sudah mengisi acara kita, sudah mau membagikan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengetahuannya lah, juga pengalamannya untuk kita semua. Mungkin kalau ada kekurangan dari kegiatan-kegiatan kami juga kami mohon maaf gitu kepada Bang dan Kakanda dan teman-teman peserta lainnya yang telah mengikuti kegiatan seminar ini atau talk show ini dari mulai sesi pertama sampai sesi terakhir ini, sesi keempat. Nah, mungkin kedepannya akan kami perbaiki lagi kalau apabila ada kesalahan. Dan saya ucapkan tetap semangat bagi kawan-kawan, terutama pejuang-pejuang beasiswa dan terutama pejuang-pejuang PTN yang mau masuk ke perguruan tinggi. Saya lihat juga banyak teman-teman kita yang dari siswa-siswi gitu, dari SMK, SMA yang sangat antusias dalam mengikuti kegiatan kita selama 2 hari ini. Semoga apa yang telah kawan-kawan luangkan waktunya di sini semoga bermanfaat untuk kedepannya. Sekian saja. Saya kembalikan lagi ke moderator PMC. Terima kasih kepada Saudara Habib. Baiklah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh teman-teman peserta, kepada seluruh pemateri kita, dan juga seluruh rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Langkat Universitas Sumatera Utara yang telah mengorbankan waktunya untuk turut ikut mensukseskan acara talk show beasiswa Scholarship Start Here Himala USU. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Abang Daraka dan juga Kakanda Selin, sehat selalu, semoga makin sukses terus dan tetap menjadi pribadi yang sangat memotivasi untuk lingkungannya. Terima kasih Abang Da, terima kasih Kakanda. Baiklah. Kami segenap rekan dari Himala USU meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila masih sangat banyak kekurangan dan kesalahan dimulai dari jalannya acara ini dari hari pertama, hari kedua, topik ke-1 hingga topik terakhir ini, topik ke-4. Mohon maaf atas masih banyaknya kekurangan yang kami lakukan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang masih setia hingga detik ini, hingga penghujung acara tetap untuk mengikuti talk show kita. Semoga di lain waktu kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat selalu, dan semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan, pengalaman-pengalaman yang telah diberikan dapat bermanfaat dan membantu kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya Wilma Apriliana selaku MC dari acara talk show beasiswa Scholarship Start Here Himpunan Mahasiswa Langkat Universitas Sumatera Utara. Pamit undur diri, mohon maaf atas kesalahan kata ataupun sikap saya yang mungkin masih tidak enak ataupun sebagainya yang menyinggung perasaan teman-teman sekalian. Tetap semangat untuk menjalani hari-hari, jaga kesehatan, banyak minum air putih, dan selalu tebar kebaikan, selalu positif, dan jangan lupa untuk senyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak sesi foto dulu kita nih, teman-teman. Halo,